Bagaimana sih karma leluhur itu bisa menurun ke anak dan menjangkiti satu keluarga besar? Jika dalam keluarga besar kalian banyak terjadi kasus perceraian, perselingkuhan, KDRT, toxic parenting, kemiskinan, penyakit degeneratif, atau menjadi korban narsistik berulang-ulang, maka ini adalah tanda bisa jadi keluarga kalian sedang menanggung yang namanya karma leluhur. Ini adalah bentuk karma buruk yang diwariskan oleh leluhur kita di zaman dulu. Saya sering banget dapat pertanyaan, kok nggak adil banget sih leluhur yang berbuat salah, tapi yang menanggung karmanya itu adalah anak-anak dan cucu-cucunya. Ini memang terkesan sangat jahat sih, tapi jangan lupa selain karma buruk, leluhur juga menurunkan karma baik. Banyak bakat dan pengetahuan alami kita itu sebenarnya tidak murni dari diri kita sendiri, melainkan sudah diturunkan oleh leluhur kita. Kalau kita sekarang terlahir dalam kondisi mewarisi nama baik ayah, ibu, atau kakek nenek kita yang baik dan disegani masyarakat, maka itu adalah bentuk karma baik yang diturunkan ke anak cucu, dan yang memetik hasilnya bisa jadi satu keluarga besar. Coba renungkan, berapa banyak sih di Indonesia ini orang yang mengaku cucunya Pak Anu, keponakan jauhnya Pak Anu, buyutnya Pak Anu, atau cicitnya Ibu Anu untuk mendapatkan penghormatan instan dari masyarakat. Kenapa sih orang-orang menghormatinya? Karena nama dan citra leluhur mereka sudah bagus duluan di masyarakat, sehingga menimbulkan kepercayaan instan terhadap keturunan-keturunannya. Demikian juga halnya dengan karma buruk yang diturunkan. Karma leluhur itu tidak permanen, karena karma buruk yang diturunkan itu bisa dihentikan pola siklusnya dan dirubah menjadi karma baik yang bisa diturunkan ke generasi-generasi selanjutnya. Karma leluhur ini merujuk kepada karma-karma buruk yang ditanggung oleh keluarga besar ya, yang sebenarnya merupakan buah dari trauma leluhur di masa lalu yang tidak tersembuhkan sampai akhirnya mereka meninggal dunia. Trauma ini tertanam dalam DNA anak dan cucu mereka. Nah, DNA yang mengandung trauma ini terus terduplikasi ke keturunan-keturunan selanjutnya tanpa disadari. Sampai akhirnya suatu saat ada satu keturunan yang akhirnya sadar bahwa nasib apes yang dialami satu keluarga besar ini harus diputuskan. Jika tidak, ini akan menurun terus ke anak cucu mereka dan akan melanggengkan karma leluhur terjadi dalam satu keluarga besar. Tapi jangan khawatir, anak-anak yang ditakdirkan menjadi pemutus karma leluhur dalam keluarga ini biasanya bisa bertransformasi menjadi anak terbaik atau anak yang paling unggul dalam keluarga. Nasibnya berubah jadi yang paling baik, dan ini akan diturunkan ke dalam DNA anak cucunya. Sehingga anak cucu yang lahir nantinya akan mewarisi karma-karma yang baik saja. Jadi hati-hatilah dalam kehidupan yang sekarang, karena apa yang tertanam dalam mindset kita, apa yang kita lakukan selama hidup, itu akan menjadi karma dan menjadi program DNA yang bisa diwariskan ke keturunan kita. Mumpung masih hidup, sebisa mungkin, yuk wariskan DNA yang baik saja kepada anak cucu, supaya hidup mereka juga mewarisi karma yang baik dari kita. Buat yang mau ikut online kelas minggu ini, temanya adalah memutus karma leluhur. Di sini kita akan mempelajari bagaimana sih pola-pola karma leluhur tersebut selalu terulang dalam keluarga besar. Karma leluhur inilah yang menyebabkan kenapa keluarga besar kalian banyak mengalami perceraian, perselingkuhan, kekerasan, kemiskinan, dan menderita penyakit degeneratif berulang-ulang. Di sini kita akan belajar menemukan sumber trauma yang menyebabkan satu keluarga selalu menarik karma yang sama terus-menerus. Sehingga harapannya setelah ikut online kelas ini, kalian bisa memutuskan karma leluhur dalam keluarga dan merubah keluarga kalian menjadi lebih baik. Memutus karma leluhur juga sangat penting untuk menyelamatkan generasi selanjutnya. Karma itu bisa dirubah. Selengkapnya akan kita bahas dalam online kelas minggu ini dengan tema memutus karma leluhur. Cek deskripsi video untuk pendaftaran dan informasi selengkapnya. Pastikan kalian segera mendaftar karena belum tentu saya akan buka online kelas dengan tema yang sama seperti ini lagi.